Saya bawa kompornya, ini tungku. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut rocket stove. Selanjutnya, karena waktu sudah sore, ini sudah jam 4, jadi saya harus wudhu. Walaupun di sini tidak ada kali, tapi saya sudah siap-siap membawa. Jadi mobil jangkrik ini sudah saya siapkan juga, ada khusus tangki air. Ini saya buatkan, ini sebetulnya dari pipa PVC 8 in. Jadi kita potong dua, lalu kita lapisi juga dengan sebuah stiker logam ya, seakan-akan ini logam, padahal ini terbuat dari pipa PVC atau orang bilang peralon 8 inch 2. Ini kira-kira ada sekitar 30 cm. Di dalamnya saya simpan pompa pakai ini ya. Ini kita terserah mau dibawa kemana, pokoknya kita bawa ke sini. Air itu kan cenderung turun ya. Jadi tapi terkadang kalau kita sedot agak juga capek. Nah, maka saya kasih pompa. Lalu kemudian si pompa ini saya kasih, ini ada saklarnya ini. Nah, lalu ya kalau sudah begini, kita matiin aja mesinnya, pompanya. Lalu kita akan melaksanakan wudhu ya. Oh, ini sepatu saya belum diambil. Untuk yang namanya sholat itu sama sekali tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Dalam perjalanan sepayah apapun harus disempatkan dan harus punya kesempatan. Walaupun saya tahu daerah sini hampir boleh dibilang tidak ada air, tapi sudah saya bawa perbekalan untuk bisa melaksanakan wudhu, untuk melaksanakan sholat. Dan kalau perjalanan itu jauh atau panjang, Allah itu Maha Rahman, Maha Pemurah, Maha Pengasih, sangat mudah untuk bisa melaksanakan sholat. Perjalanan saya cukup jauh, ya, dan itu sholat kalau kita dalam perjalanan ada dua hal yang diperbolehkan. Yang pertama di jama. Di jama itu disatukan antara dua waktu sholat. Dan ini ada ketentuan khusus. Pertama, dari waktu sholat ini yang bisa digabung atau yang bisa dijama itu pertama duhur dengan asar. Seperti yang saya lakukan barusan. Kalau duhur ditarik ke asar, disebut jamak tahir. Artinya disatukan di mana sholat yang lebih awal ditarik ke lebih akhir. Saya juga tadi sebetulnya bisa melaksanakan sholat asar, ditarik ke bawah, ke waktu duhur. Itu jamaknya takdim. Dan untuk jamaah ini ada pasangan. Pertama pasangannya duhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Dan subuh jelas gak bisa dijama. Jadi tidak bisa antara asar dengan maghrib dijama. Jadi jama itu digabungkan antara dua waktu, ada jama takdim, ada jama takhir. Lalu kemudian di dalam jamanya ini, ya tergantung dari jarak ketentuannya, ada yang jumlah rakaatnya utuh. Ya, utuh, duhurnya 4, asarnya 4, maghrib 3, kemudian isya-nya 4.
ada lagi yang kedua yang disebut dengan qashar. Qashar itu dipotong, dipendekin. Jadi yang 4 menjadi 2. Tapi ini yang bisa dipotong itu hanya yang 4 rakaat saja, yakni duhur, asar, sama isya. Jadi sholat maghrib sama sholat subuh nggak bisa dikosor. Ya, nah itulah sedikit uraian mengenai apa itu disebut jama takdim, dan apa yang disebut juga dengan qashar. Dan tentunya ada ketentuan-ketentuan, ya salah satunya jarak. Ya, jaraknya, nah ini nanti bisa kita akan supaya lebih detail kita akan tulis di sini nanti di bawah sini ya. Itu jaraknya. Dan boleh juga digabung antara jama dengan yang utuh, yang satu utuh, yang satu tidak. Gambarannya seperti umpamanya kita lagi bepergian, kemudian kita berjamaah dengan masyarakat setempat. Sementara masyarakat setempat kan nggak bisa dikosor, ya. Begitu jama. Nah ini juga ada ketentuannya nanti. Nah, bagaimana mengenai jama dan qashar ketentuannya, bagaimana pula dengan kalau masyarakat yang tidak kalau kita berjamaah dengan yang tidak dijama, yang tidak bisa dikosor, insya Allah nanti akan saya urai lebih jauh dalam khusus pembicaraan tentang menjama dan qashar. Dan sekarang saya ini tadi di perjalanan cucu saya nitip bikinkan mie, katanya eyangnya biar nggak lapar. Ya. Saya mau pengisian perut dulu ya. Sini apa di sana sih ya? Oh ini. Jadi kalau buat malam kita masak lagi. Ini saking sayangnya cucu saya itu, dia bikinkan karena lama. Jadi ini airnya habis, sudah nggak ada. Tapi bukan masalah makanannya yang menjadi, tapi ini yang bikinnya cucu saya, ini yang bikinnya. Nunggunya nggak basi, memang belum lama. Cuman ini mulai ya airnya habis karena keserap mie. Kalau lagi lapar, apapun yang dimakan enak. Tapi ini memang masalahnya yang bikinnya cucu saya sendiri. Karena bilang ayang saya ini cucunya banyak ya, 17. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sendoknya tertinggal. Saya teringat pesan ayahanda. Beliau sempat mengatakan pesan kepada saya, jangan pernah berkata tidak bisa. Masya Allah, kullu mungkin. Bahwa selain Allah itu semuanya mungkin. Dan kita juga kalau kita bertemu dengan masalah,
Karena hidup itu adalah mengerjakan masalah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa no problem artinya tidak ada masalah, berarti orang itu tidak bekerja. Karena kerja itu pada hakikatnya adalah memecahkan masalah. Jadi kalau kita menemukan masalah, jangan malah lari dari masalah. Mestinya masalah itu kita hadapi, kita pecahkan, kita cari solusinya, dan kita action. Jadi ini airnya, kita kopinya disimpan di sini nih, kopinya nih. Nah, lalu kita kemudian simpan di sini. Jadi airnya ini di bawah. Nah, ya bagusnya sih airnya harus mendidih dulu. Tapi ya ngapalah, berarti juga akan mendidih sendiri. Woi, apinya Ini tungku ini walaupun kayu bakarnya sedikit, tapi dia mampu memberikan api yang cukup lumayan. Sambil menunggu ini matang, kita akan siap-siap makan malam. Di makan malamnya ini saya yang gampang aja deh, mie ya. Tadi beli di jalan. Jadi kita menunya itu pakai cabai. Walaupun pedasnya terlalu, tapi cabai ini ada aroma. Maka cabainya juga ini cabai hijau, tapi yang terpenting ada aroma cabainya. Jadi ada apa ya, nah, orang bilang ada mie kocok, ada mie seduh, tapi kalau saya sih ini namanya, saya kasih nama mie-nya mie saka, bukan Jepang, saka daek, istilah Jawanya senae udele dewe. Terlalu besar kayaknya nih. Di wortelnya kita iris-iris. Nah, ini sepertinya udah habis nih. Kita kembali ke mie lagi sambil kita nunggu dingin nih. Kemudian bumbunya, jadi saya ini kalau camping, karena yang paling mudah dimasak lalu antara camping itu ya bikin mie, nggak terlalu berat dan juga cepat. Kita tuangkan bumbunya yang semuanya ya. Yang suka pedas ya kasihlah pedasnya. Dan kita kasih telur. Nah, saya lupa belum mengambil air. Nah, ya namanya juga manusia, lupa, wajar lah. Sambil nunggu mendidih ya kopi dulu dah. Di kopinya saya nggak pakai gula. Jadi sambil kita nunggu ini matang, mendidih, saya terusin dulu bikin sendoknya. Ini kegedean, pegangannya kegedean. Ini sudah mendidih, kita tunggu, kita angkat nanti setelah setengah matang. Selanjutnya kita pakai saus sama kecap. Jadi ini tipis ya, bisa jadi piring, bisa jadi mangkok, nggak tekan aja kita, bisa lebih dalam. Nah,
Jadi deh mangkok. Makan dah. Ya, balik. Panas. Kayaknya embun malam ini udah mulai turun. Dan ini sudah jam setengah 10. Baiknya ini kok mati ya. Kalau dia ngebul, satu saat nanti dia akan nyala sendiri. Kita kasih aja. Ya, ini mestinya ditutup ini karena kan takutnya ada nyamuk ini. Tapi kalau ditutup semua juga nantinya pengap. Kita kasih, oh lu ini mulai basah ini. Saya juga harus pakai selimut ya, selimut dan ininya. Oh ya, kacamata. Dah, kita tidur. Kali ini saya mau pakai kopinya pakai gula. Kalau semalam nggak pakai gula kita. Dan ini gulanya gula semut. Gula semut itu terbuat dari aren. Jadi nira atau yang disebut dalam bahasa Sunda itu lahang. Lalu dia dibakar, digodok, kemudian lama kelamaan mengental. Setelah mengental terus diaduk terus sampai kering, dan jadilah seperti gula pasir seperti ini. Jadi kalau gula semut itu bukan gula merah kemudian diiris, bukan, tapi sejak awal memang sudah dibuat seperti itu. Saya pernah melihat pembuatannya. Ini kamu lumayan bantu juga ya. Pagi ini saya ada bawa pisang. Orang bilang pisang tanduk, ada bilang pisang raja. Pokoknya pisang deh. Nanti mau saya potong-potong sebelah kecil-kecil saja supaya lebih cepat matangnya. Karena ini juga nanti buat ininya kan kecil ini. Air terjunnya masih tetap. Karena memang semalam nggak ada hujan, jadi airnya nggak gede. Atau mungkin karena dari jarak jauh itu kita ini. Jadi itu ada 1, 2, ada 4 apa namanya? Kayak 4 lubang gitu. Jadi kayaknya itu masuk dari gua atau mungkin dari atas sana. Kalau pakai tungku begini tuh ya repotnya nyari kayu bakar. Dan seperti pagi ini kayak kayu bakarnya karena kedinginan, jadi dia basah-basah amat sih enggak, masih terbilang kering. Tapi karena mungkin dingin malam kena embun, agak sedikit sulit
Berbeda dengan kayak tadi malam. Kalau tadi malam kan si kayu bakarnya itu masih kering, belum kena embun. Jadi apa namanya, apinya itu kenceng. Kalau gulanya pakai gula semut, ada aroma apa gitu, bingung menyebutnya. Yang jelas enak deh. Jadi ada aroma, di samping memang ada rasa, ada juga aroma baunya itu agak lain. Jadi berbeda dengan kalau kita pakai gula putih atau gula merah. Kalau pakai gula semut itu, si gulanya juga berasa benar-benar menyatu gitu ya. Pagi-pagi begini, nikmat kawan. Ya ampun, kuncinya meleleh. Jadi kalau kita menggoreng itu, matang nggak matangnya itu lihat dari tingkat kekeringannya. Kalau keringnya, kalau dia sudah mulai banyak mengering, barulah kita angkat. Dan ini terhitung cepat keringnya karena apa? Karena ini saya potong pendek-pendek dan kecil-kecil. Jadi lebih cepat menyerap ke dalam dan lebih cepat mengeringnya gitu. Goreng pisang. Manis kawan. Pemirsa, camping kali ini kayaknya dicukupkan sampai di sini. Dan ini matahari sudah mulai beranjak naik. Tapi karena memang ini di ketinggian yang cukup tinggi, hampir mencapai puncak Gunung Galunggung ya. Dan sayup-sayup kita dengar juga suara air terjunnya, menambah keindahan, seakan-akan itu sebuah nyanyian alam, sebuah seni, sebuah keindahan. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada indah, seni, jadi sangat seni. Allah ciptakan air, Allah ciptakan juga kopi, pasangannya dengan gula aren. Dan Allah ciptakan juga pisang, sehingga saya ini bisa sarapan pisang kali ini. Nikmat. Ada manisnya juga, manis alami, bukan manis gula ya. Sensasi yang cukup di tengah-tengah suasana yang cuaca yang dingin, sampai saya harus pakai jaket seperti gini. Nambah kopi dengan goreng ini, mantap, surantap. Terima kasih pemirsa telah menonton channel saya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode camping personal Eyang pada episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa like, share, and comment. Dadah.